Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 bagian A dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi, "Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita semua bahwa kita adalah pribadi orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menerima anugerah keselamatan yang kekal. Kita dapat membayangkan betapa besarnya kasih setia Tuhan itu kepada kita umat-Nya. Kita yang tadinya bukan umat Allah telah dipilih oleh Tuhan menjadi dan sebagai umat-Nya. Kita yang hidup sekitar lebih dari 2020 tahun sesudah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu, namun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dapat menerima berita keselamatan kekal, dan karena oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan beriman percaya hanya kepadanya. Oleh sebab itu, sebagai umat yang dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya kita dalam menjalani kehidupan ini agar mau menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kasih setia Tuhan serta perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah dengan sengaja berkorban untuk mati di kayu salib menggantikan kita umat-Nya, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia di dunia ini, dan kita dimampukan untuk memberitakan keselamatan kekal itu bagi semua umat manusia yang mau menerima dan hidup di dalam beriman percaya kepada Kristus. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, oleh bimbingan Roh Kudus kita mau bersaksi untuk mengabarkan Injil keselamatan itu, terutama kepada mereka yang terdekat dengan pribadi kita, baik di tengah keluarga maupun di tengah persekutuan dalam institusi gereja manapun juga kita berada, tetapi juga tetap bagi orang yang dekat dengan kita, terutama bagi mereka yang tidak seiman dengan kita, supaya mereka juga boleh mendapatkan menerima keselamatan lewat Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, hendaknya kita hidup dengan cara yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh semangat mau melayani Tuhan dan mau melayani sesama kita umat manusia. Tugas apa saja yang kita terima dari Tuhan Yesus, maka hendaknya kita harus lakukan dengan penuh semangat dan dengan cara dan hasil yang terbaik. Jadi kita akan dimampukan dimanapun kita berada, kita dapat memancarkan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berhubungan dengan kita itu, dapat merasakan suasana yang adem, suasana yang teduh, suasana yang damai penuh dengan sukacita, dan semua orang yang memang dapat kita temui, dapat kita jumpai, kita akan dapat bersama-sama kelak memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umat-Nya.
Untuk itu ingatlah dalam firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Matius 5 ayat 14 dan ayat 16 ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami senantiasa sebagai umat-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau selamatkan, yang bukan hanya kelak berhenti di dunia ini, tetapi akan sampai kelak kepada kehidupan yang kekal di surga, harus senantiasa mau melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari, kapan dan dimanapun kami berada, supaya kami dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Bapa yang Maha Baik, ketika kami juga dalam pelaksanaan pemberitaan tentang kebenaran firman Tuhan, pemberitaan Injil itu sendiri, tetapi sekarang dalam kondisi secara fisik kami sedang mengalami sakit penyakit apapun juga bentuknya, kami percaya pasti Tuhan akan memulihkan, akan menyembuhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang jahat yang menyebabkan kami tidak sehat secara jasmani, terlebih tidak sehat secara rohani. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk meninggalkan cara hidup yang sia-sia, yang mau menyembah kepada Allah lain yang memang harus kami hindari. Bapa yang Maha Baik, kami percaya Tuhan mau sempurnakan, Tuhan mau kabulkan doa kami, karena sesungguhnya Tuhan mau mendengar bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu sempurnakanlah, lengkapilah doa dan harapan kami ini kepadamu, setelah kami boleh merenungkan, menghayati akan firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami sungguh-sungguh bersembah sujud mau percaya kepadamu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.